putusan Mahkamah Konstitusi akan gugatan batas usia Capres-Cawapres akan menjadi pertaruhan marwah Mahkamah Konstitusi. Putusan MK ini akan menjadi pintu masuk atau dinilai menjadi pintu masuk bagi putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka didapuk menjadi bacawa pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Untuk membahas lebih lanjut kita akan berdiskusi dengan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Igede Dewa Palguna, pemohon gugatan yang juga kader PSI Dede Prayudi dan politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera. Selamat pagi Bapak-bapak, abang-abang. Selamat pagi. Baik, saya ingin ke Mas Uki terlebih dahulu. Mas Uki, hari Senin ya, optimiskah gugatan ini akan dikabulkan Mahkamah Konstitusi, Mas Uki? Ya, kita serahkan sajalah kepada Hakim MK. Tentu saya sebagai penggugat berharap bahwa gugatan ini dikabulkan. Itu aja sih, ini demi 21 juta anak-anak muda usia 35-39 tahun. Oke, Anda berharap ini dikabulkan demi anak muda ya? Ya. Oke, baik. Bang Kapitra, bagaimana Anda melihat hari Senin besok? Ada pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan ya, Hasto Kristianto yang menyinggung soal keotoriteran era Orde Baru. Kenapa sampai bilang gitu, Bang Kapitra? Apakah PDIP mencium gelagat MK akan mengabulkan uji materi ini? Ya, pertama sebelum saya masuk ke MK tadi saya agak geli aja sedikit. Ini kehendak rakyat, waktu Pak Soeharto yang ke-7 kali juga mengatakan ini kehendak rakyat, ternyata kehendak rakyat itu terbalik dari realitas yang ada, sehingga bukannya Pak Harto bisa meneruskan kekuasaannya malah diterbangkan di jalan. Kedua, pertama, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga yang konstitusional, diberikan kewenangan untuk uji material. Apa yang diuji adalah apakah ada suatu undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Kita selalu salah memberikan nama. Itu bukan judicial review. Kalau judicial review itu ada pertentangan antara satu undang-undang dan undang-undang yang lain. Ini adalah constitutional review, ya, adanya pertentangan undang-undang yang ada, ya, bertentangan dengan batang tubuh undang-undang dasar. Nah, saya tidak melihat bahwa di undang-undang dasar ada, ya, frasa yang menyatakan batas usia itu 30 tahun dan sebagainya, ya. Ada syarat-syarat capres dan cawapres di pasal 6, ya. Dan kalau melihat batang tubuh undang-undang dasar, tidak ada undang-undang yang diuji itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Sehingga saya tidak melihat peluang kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk menerima gugatan ini. Karena justru kalau ini diterima malahan bertentangan dengan konstitusi. Tapi kalau ingin merubah batas usia itu kan yurisdiksinya parlemen dan pemerintah, ya, undang-undangnya yang dirubah, ya. Tapi kalau di Mahkamah Konstitusi kan undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Ini kan tidak ada pertentangan dari segala pasal yang ada, khususnya membuat persyaratan tentang capres dan cawapres. Bang Kapitra tidak melihat ini akan dikabulkan. Jadi, ya hari Senin ya. Kita akan coba konfirmasi saya tidak melihat Pak Palguna. Pak Palguna, apakah jika melihat fungsi dari Mahkamah Konstitusi ya, sebagai mantan hakim, apakah MK bisa mengubah suatu undang-undang? Mengubah dalam pengertian bagaimana maksudnya? Undang-undang yang sudah ada. Kalau merumuskan norma baru nggak boleh, namanya kan negative legislator. Mahkamah Konstitusi itu bolehnya itu hanya menyatakan undang-undang itu bertentangan atau tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Itulah makanya dia disebut negative legislator. Kedudukannya setara dengan undang-undang. Putusannya itu setara dengan undang-undang, cuma dalam arti negatif. Cuma yang belakangan berkembang di Mahkamah Konstitusi, dan ini memang tuntutan keadaan juga, bagian dari ijtihad dari Mahkamah Konstitusi kalau boleh saya sebut begitu, adalah putusan yang acap kali memberikan konstitusional atau inkonstitusional bersyarat, conditionally unconstitutional atau conditionally konstitusional. Artinya secara inti Mahkamah Konstitusi amar putusan itu tetap menyatakan
bertentangan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hanya ditambahkan di situ. Dia menjadi bertentangan kalau ditafsirkan seperti ini atau kalau tidak ditafsirkan seperti ini. Jadi intinya tetap saja amar putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah soal bertentangan atau tidaknya suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar. Nah, pertanyaannya sekarang kalau dikaitkan dengan soal umur, kan adakah di situ usia itu menjadi persoalan konstitusional? Undang-Undang Dasar tidak ada menyebutkan persoalan itu, ya soal usia itu. Dan dari dulu posisi Mahkamah Konstitusi sesungguhnya adalah menyatakan bahwa, dan juga posisi saya sampai sekarang ini saya tidak pernah mengubah pendirian saya bahwa persoalan usia itu adalah persoalan pembentuk undang-undang. Dia adalah legal policy pembentuk undang-undang. Belakangan ditambahkan dengan istilah open legal policy dari pembentuk undang-undang ketika Pak Mahfud menjadi Profesor Mahfud menjadi ketua di Mahkamah Konstitusi, atau dia adalah legal policy dari pembentuk undang-undang. Artinya persoalan konstitusional atau tidak soal umur itu bukan persoalan soal umur itu bukan persoalan konstitusional. Itu adalah murni persoalan wilayah pembentuk undang-undang. Itu kalau menurut saya. Jadi itu juga kembali menjadi kewenangan pembuat undang-undang ya, dalam hal ini DPR, bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Mas Uki, kalau Anda mendengar ini, kemudian ada yang mengkaitkan dengan ini adalah gugatan ini upaya PSI untuk memajukan Gibran sebagai cawapres. Mungkin Anda sudah beberapa kali mendengar pertanyaan ini. Tanggapan Anda, Mas Uki? Ya, sebenarnya ini bukan untuk 1-2 nama ya. Jadi sebenarnya ini sudah berawal semenjak tahun 2022 yang lalu, di saat kami berdiskusi ya. Kami khawatir kenapa ini anak-anak muda kok partisipasi politiknya itu begitu rendah gitu. Sementara di dalam pemilu yang sekarang dan berikutnya gitu ya, generasi milenial dan generasi Z ya itu akan mendominasi DPT, kurang lebih seperti itu ya. Dan kekhawatiran kami ini kemudian kami kaji lagi penyebab-penyebabnya gitu. Nah, salah satu penyebab ya, memang ada beberapa penyebab ya. Salah satu penyebabnya itu adalah karena anak muda ini merasa mereka itu hanya dianggap sebagai objek politik 5 tahunan. Dan kami ya menginginkan bahwa anak-anak muda ini bisa atau diberi ruang seluas-luasnya untuk menjadi subjek politik yang aktif, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kami kaji lagi penyebab-penyebab formal maupun yang non formalnya. Kenapa anak-anak muda ini menjadi objek politik 5 tahunan, at least dia merasa seperti itu. Nah, salah satu yang kami kaji kemudian ini adalah soal batasan usia minimum gitu. Nah, kami lihat batasan usia minimumnya ya di undang-undang yang tahun 2017 ya, undang-undang pemilu. Nah, ini kami dapati minimum 40 dan kami kaji diskusinya di DPR kenapa bisa sampai 40 gitu ya. Dan kami kaji juga naskah akademiknya. Kenapa kok ini sampai 40? Nah, hasil dari kajian kami tersebut, kami dapati bahwa anak-anak muda di bawah 40 tahun itu dianggapnya masih labil. Dan ini menyakiti hati kami, para anak-anak muda ya. Dan kami merasa bahwa anggapan anak muda yang masih belum matang, masih labil dan lain-lain, itu tidak punya landasan yuridis yang kuat. Tidak memiliki pijakan saintifik yang solid gitu. Maka pada bulan Maret ya kami ajukan gugatan ini. Saat itu belum ada kepikiran, tidak ada satu orang pun yang berpikir bahwa Gibran ini akan maju sebagai cawapres. Ini kan wacana Mas Gibran maju itu baru mencuat semenjak bulan Agustus tahun ini gitu, dan dinamika politik kan begitu cepat 2023 bahkan ya. PSI itu menjagokan Mas Gibran ya, sudah kami deklarasikan pada bulan Agustus kemarin untuk jadi DKI 1 gitu. Jadi kalau ditanya ini untuk 1-2 nama ya nggak tepat gitu. Ini untuk 21 juta anak-anak muda usia 35 sampai dengan 39 tahun tadi. Baik, jadi sudah ditegaskan oleh Mas Uki dari PSI, ini bukan soal anak muda satu orang yang berasal dari Solo ya, dan berusia 36 tahun bukan, tapi mewakili ada jutaan pemuda di sana. Nanti kami akan tanya lagi ke Bang Kapitra dan juga Pak Palguna, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa masih membahas terkait dengan gugatan usia Capres-Cawapres yang akan dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada Senin esok. Kita kembali bergabung bersama Mas Uki, kemudian ada Pak Palguna dan juga Bang Kapitra. Bang Kapitra, tadi Mas Uki menyatakan bahwa ini bukan tentang satu orang saja, tapi tentang jutaan anak muda
di seluruh Indonesia yang diharapkan bisa lebih aktif dalam politik. Nah, Anda melihat bagaimana? Karena meskipun Anda yakin ini tidak akan dikabulkan, tapi ada prediksi dari praktisi hukum Denny Indrayana yang mungkin ini akan dikabulkan uji materi. Nah, apakah jika Gibran nanti artinya sudah memenuhi syarat ya 36 tahun jadi bacawa pres Prabowo, maka otomatis akan keluar dari PDIP? Saya hanya ingin lihat begini. Pertama, saya ingin nyikapi, mohon maaf, Budi ya. Casing anak muda terlalu didramatisasi karena dari zaman saya muda partisipasi politik anak muda itu punya ruang yang besar. Di DPRD, di DPR RI juga banyak sekali anak muda, di bupati, gubernur, banyak sekali anak-anak muda yang punya peran partisipasi. Anak muda jangan dibawa ke lorong politik, aktivitas politik praktis. Ya, anak muda itu harus dibawa ke ruang inovatif, ya, dan karya-karya besar kebangsaan. Ya, tidak hanya soal politik. Ya, politik itu di Indonesia identik dengan perebutan kekuasaan. Nah, kalau dalam hukum tata negara, perebutan kekuasaan dengan damai itu ya pemilu, ya. Rebutan kekuasaan data. Jadi dan di banyak partai anak muda diberi ruang, ya. Kalau mau fair, ya, kalau ada batas minimal usia dan harus ada batas maksimal usia. Kalau mau diturunkan lagi, ketika manusia dianggap dewasa sudah punya hak pilih dan dipilih, maka itulah batas konstitusi regulasi kita. Jadi orang semua membacanya berbeda. Orang membaca ini kemasan-kemasan yang punya muatan-muatan yang menyeret arus besar dalam kompetisi pilpres ini. Bagi kami PDIP, sekali lagi saya katakan melihat dinamika politik ini. Happy saja, tidak terlalu mendramatisasi. Bagaimanapun kami ini partai petarung, bukan partai pecundang, sehingga kemungkinan apapun kami siap untuk berkompetisi dengan sehat, ya. Happy saja ya Bang Kapitra, tidak khawatir jika ternyata yang diincar selama ini adalah Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi cawapres Prabowo? Tidak ada kekhawatiran karena begini, karena Gibran yang mereka perebutkan, kalau seandainya tujuannya kepada Gibran itu kader PDIP, ya. Inilah etika dan moral politik itu sangat penting, ya. Jangan mencaplok, ya. Ini kayak kita mencaplok tanah orang aja. Jangan mencaplok. Tapi Anda baru sebutkan politik berebut kekuasaan, Pak. Itu bisa saja terjadi berarti. Iya, kekuasaan itu harus punya etika dan moral, jangan menghalalkan pelajaran. Kita sudah mengalami era represif yang sangat otoritarian, bahwa kekuasaan itu menjadi tujuan dari sebuah kehidupan bangsa dan semua cara dihalalkan. Ini bukan mencerdaskan bangsa, ya. Ini kita harus membawa masyarakat ini kepada hal-hal yang pencerahan, aflufung, ya. Sehingga bangsa ini dalam berpolitik pun punya etika, ya, punya ciri khas. Anda bisa lihat di Amerika, ya, itu Partai Republik, ya, tidak pernah mencaplok kader pada Partai Demokrat, ya. Mereka berkompetisi dengan kader mereka sendiri, ya. Dan kita kan tidak, ya, kita masuk ke wilayah-wilayah. Tapi bagi PDIP itu easy going, ya. Itu melihat ini sebagai dagelan politik saja, dan bagi kami tidak ada kekhawatiran. Kami siap bertarung dan terbukti memang dari reformasi, dari sebelum Orde Baru sampai hari ini kami survive dan kami pemenang dalam kita pemilu. Ke Pak Palguna, ya. Dan tidak ada yang kami khawatirkan itu. Pak Palguna, kalau kita melihat dinamika dari gugatan soal usia capres-cawapres ini, MK disebut-sebut karena tidak sesuai dengan kewenangannya yang sudah masuk ke ranah politik. Tanggapan Anda, Pak Palguna? Gini, terima kasih. Itu gini ya. Inilah makanya disebut judicialization of politics. Karena semua kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi itu adalah bersangkut paut dengan soal-soal politik. Tetapi kalau dulu itu kan soal politik itu ada doktrin kayaknya yang sepertinya tidak membolehkan itu diselesaikan secara hukum. Tetapi kan doktrin konstitusional democratic state kemudian mengubah cara pandang itu
khususnya ketika prinsip supremasi konstitusi dijadikan sebagai syarat pertama dan utama dari negara yang demikian, maka harus ada pengujian konstitusional. Nah, dari sudut pandang itu, kalau kita kembali ke pertanyaan yang tadi itu, nah, bagaimana seharusnya Mahkamah Konstitusi bersikap? Nah, ini adalah persoalan penafsiran konstitusi. Nah, penafsiran konstitusi itu bukan sekadar mencocok-cocokkan pasal-pasal undang-undang dengan konstitusi, tetapi sebenarnya adalah upaya untuk memahami konstitusi itu beserta tujuan-tujuan yang hendak dicapainya. Apa konsep-konsep yang terkandung dalam konstitusi itu dan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya. Nah, kesanalah hakim konstitusi itu berpikir, dan selama ini itulah yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya sekarang kembali, tentu Mahkamah Konstitusi kemudian tidak boleh terdistraksi oleh segala hiruk pikuk yang berada di luar. Dia stick kepada penafsiran konstitusional itu. Nah, Oke, Pak Palguna. dengan cara ya, Artinya apa kalau nanti Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan uji materi ini? kok Anda sudah ngomong-ngomong sudah mengabulkan, gimana sih? Saya mau berpikir begini justru. Kalau misalnya dia mengabulkan, saya tidak membayangkan apa rasio desidendi yang akan dibuat oleh Mahkamah Konstitusi ketika amarnya menyatakan mengabulkan. Itu yang jadi pikiran saya. Karena tadi saya ngomong ini soal penafsiran konstitusi. Jadi bagaimana Mahkamah Konstitusi nanti akan membuat konstruksi berpikirnya di dalam pertimbangan hukum di rasio desidendi putusan itu hingga tiba pada amar mengabulkan. Itu yang buat saya, kalau saya sendiri mohon maaf, mungkin saya mungkin terlalu bodoh ya. Saya nggak bisa membayangkan apa yang harus dibuat di situ ya, di dalam pertimbangan hukum itu. Jadi tidak bisa membayangkan gugatan ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan penjelasan Pak Palguna tadi. Mas Uki, bagaimana mendengar saya itu? tidak Mas Uki? mencoba memprediksi ini karena mohon maaf saya harus mengatakan. Saya dari dulu itu saya menjunjung etika bahwa saya tidak pernah mencoba untuk kepo, bertanya-tanya kepada hakim yang sedang memutus apa kira-kira putusannya. Itu saya jaga betul sampai sekarang. Sebab saya ingin menjaga objektivitas penilaian saya. Nanti kalau Mahkamah Konstitusi memutus begini, biarlah saya dikagetkan atau disenangkan gitu ya oleh putusan itu, sehingga komentar saya tetap menunjukkan komentar yang objektif dari seorang akademisi yang dulu pernah menjadi bagian dari Mahkamah Konstitusi. Mas Uki, mantan Hakim MK sudah menyatakan seperti itu. Bagaimana Anda melihat hari Senin besok? Ya, saya sangat menghormati Prof. Palguna ya. Dan Prof. Palguna sendiri juga, beliau itu tidak berani berandai. Artinya beliau menolak untuk menjawab pertanyaan what if ya. Tapi beliau mempertanyakan how-nya tadi tuh. Sehingga ya kita lihat saja ya. Saya sendiri juga bukan seorang yang ahli di bidang hukum tata negara ya, dan kita lihat saja nanti bagaimana MK memutuskan ya. Kami percaya ya di PSI bahwa hakim-hakim MK ya, baik yang terdahulu maupun yang sekarang, adalah orang-orang yang memiliki kapabilitas, integritas, dan kredibilitas yang tinggi. Jadi kami percayakan saja apapun keputusan Mahkamah Konstitusi nanti hari Senin. Oke, Bang Kapitra, menunggu hari Senin, apakah ada langkah yang disiapkan oleh PDIP jika kemungkinan atau prediksi dari para praktisi hukum ini terjadi, gugatan dikabulkan? Iqbal, saya ini ahli hukum tata negara. Konstruksi putusan itu harus membuat ya realitas-realitas hukum dan perbuatan hukum yang dilanggar oleh suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi saya sama dengan Pak Palguna, dari mana mau dibuat pertimbangan hukumnya seperti apa. Dan meskipun ada determinasi politik di dalam itu akan sangat sulit ya. Dan kedua, keputusan di Mahkamah Konstitusi itu tidak pada sistem komando ya. Jadi harus pendapat kolektif kolegial dari semua majelis hakim. Jadi saya sudah pelajari juga semua gugatan itu, ada berapa gugatan, 9 gugatan, semua variabelnya berbeda, dan meskipun tujuannya merubah undang-undang yang bukan kewenangan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga dari hari awal saya sampaikan bahwa ini salah alamat ya, gugatan ini harusnya ke DPR dan itu memungkinkan untuk diperbaiki.
Ya, tapi kalau ke Mahkamah Konstitusi, saya hanya mengingatkan jangan bawa Mahkamah Konstitusi sebagai produk reformasi ke dalam arus politik yang apa namanya yang brutal dan tidak dinamis. Karena dia harus kita jaga integritasnya, harus kita jaga independensinya, dan kita menjadikan benteng konstitusi. Ya, Mahkamah Konstitusi itu benteng konstitusi sehingga konstitusi itu bisa ditegakkan. Hanya itu aja yang saya ingatkan. Dan bagi kami tidak ada kekhawatiran apapun terhadap putusan itu. Apapun isi keputusannya, tidak ada kekhawatiran. Kita nantikan Senin ya. Siap bertanggung dengan. Boleh saya tambahkan sedikit Mas ya? Iya, boleh sedikit. Durasi kami sudah habis. Yang kami inginkan itu bukan MK untuk membuat aturan baru gitu. Yang kami inginkan itu adalah MK membatalkan pasal terkait dengan usia, ya, batas minimum usia, minimum capres dan cawapres pada Undang-Undang Pemilu tahun 2014. Dan kalau itu dibatalkan, maka kami menginginkan kita untuk kembali ke Undang-Undang Pemilu yang lama terkait dengan batasan minimum capres cawapres, yaitu Undang-Undang Pemilu tahun 2008 yang lalu, gitu, yaitu minimum 35 tahun. Dan sebenarnya undang-undang yang lama pun dari 2003, 2008 itu sudah mengatakan itu batas minimumnya 35 gitu. Saya juga nggak tahu kenapa dinaikkan menjadi 40 dengan alasan masih labil gitu. Nah, inilah yang kami inginkan, bukan MK membuat undang-undang yang baru. Oke, baik, kita nantikan ya. Mas Uki, Bang Kapitra, Pak Palguna, terima kasih. Kita nantikan hari Senin ini menjadi pertaruhan dari marwah Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi terima kasih Bapak-bapak, abang-abang sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.